MBG itu nggak bisa dibandingkan sama bansosnya Jokowi. Program MBG-nya Pak Prabowo itu sebanding dengan program IKN-nya Jokowi. Dan ada satu kesamaan dari dua program ini. Ini sama-sama program brutal. Data yang saya dapatkan, budget yang dikeluarkan pemerintah federal Amerika Serikat untuk program National School Lunch Program ini, kalau pakai rupiah itu sebesar 240 triliun. Gede emang. 30 juta itu ya? 31 juta. 31 juta orang. Silakan. Dari 40 juta siswa. Ya. Nah, perlu kita catat APBN-nya Amerika Serikat berapa? Berapa lebih ngerti lah? 100.000 triliun. Jadi ini cuma seperberapa banget? 0,2%. 0,2% dari APBN. 0,2% dari APBN mereka. MBG itu didesain sebagai pelaksana tunggal dari MBG yang bersifat sentralistik. Implikasi dari kepentingan ekonomi yang menerima itu bukan sekolah, tetapi vendor. Pengusaha-pengusaha yang membuka dapur-dapur. Mereka sudah mensertifikasi sekitar, saya nggak tahu, mungkin mensertifikasi atau memberi izin kepada sekitar 9.000. Beberapa waktu lalu Pak Luhut Panjaitan itu menegur, katakan saja ya, menegur Menteri Keuangan. Apakah Prof melihat ini sebagai bentuk cawe-cawe atau apa? Luhut ini mewakili kepentingan DEN yang mendukung program MBG. Di sisi lain, sebenarnya Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ini merasa, kalau misalnya alokasi yang sudah diberikan itu tidak dimanfaatkan, kan mubazir. Iya, betul. Ya kan, mungkin dia bisa pakai untuk yang lain, untuk programnya dia yang 200 triliun itu, ya kan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan. Dia kan pasti juga punya kepentingan kan untuk mencatat prestasi gitu kan. Betul. Profesor setuju untuk memoratorium? Oh iya, harus. Tapi masalahnya gini, Kang Darso, saya itu tidak yakin Prabowo mau melakukan itu. Ini adalah imajinasi tertinggi yang dimiliki oleh Prabowo sebagai seorang pemimpin Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, barangkali sejatinya kelaparan suatu bangsa itu bukan pada soal makanan, tetapi seringkali pada soal keadilan. Termasuk di dalam segala hal, segala program, dan diantaranya yang tengah mengemuka kini adalah makan bergizi gratis atau MBG. Di antara ribuan dapur yang mengepul, kita saat ini menyaksikan banyak sekali berita tentang keracunan, banyak sekali berita tentang kurangnya partisipasi publik diikutsertakan, dan kadang-kadang menyeruak ke permukaan pikiran-pikiran, suara-suara bahwa MBG pada beberapa sisinya kadang laiknya sebuah bancakan. Apalagi ketika di hari-hari terakhir ini kita juga menyaksikan turunnya tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh besar yang kemudian menegur mereka yang tengah bekerja saat ini dan memposisikan diri mungkin laiknya seorang patron. Untuk mengupas hal-hal di atas, pada Madilog kali ini kami menghadirkan Profesor Zulfikar Amir. Siapa beliau? Kita semua sudah tahu, dan rasa-rasanya Anda hanya tinggal membuka Google untuk tahu lebih jauh tentang beliau. Terima kasih Prof untuk kembali lagi bersama kami di Madilog. Terima kasih Kang Darso sudah diundang kembali lagi ke tempat ini. Iya, alhamdulillah. Di sela kesibukan Prof terbang kemana-mana, termasuk di Singapura ya. Alhamdulillah, dan kami sangat senang. Singapura Jakarta itu kayak Bandung Jakarta aja yang. Betul sekarang. Berapa? Nggak sampai 2 jam ya? 90 menit. 90 menit. Betul. 1,5 jam. Prof, ini ada pertanyaan pertama saya tentang MBG ini. Ada banyak suara, saya kira bukan suara sumbang,
Tapi suara-suara yang mempertanyakan mengapa dalam program sebesar ini yang melibatkan uang sebanyak ini sampai triliunan, partisipasi publik kurang terasa dilibatkan. Oke, terima kasih Kang Darso. Ini satu isu yang sangat penting untuk dibahas ya. Karena merupakan flagship project atau flagship program dari pemerintahan Prabowo saat ini gitu. Betul. Dan kita tidak perlu berdebat mengenai manfaatnya karena kita semua setuju. Iya, betul. Program ini bermanfaat dan Indonesia bukan satu-satunya yang menyelenggarakan ini. Negara-negara lain itu sudah melakukannya sejak 20, 30, bahkan 50 tahun yang lalu. Ya, Finlandia 48, saya 48, betul. Yang paling pertama itu Amerika Serikat 46, ya. Jadi kita nggak perlu mengulang kembali apa manfaat dari program makan sekolah ini gitu ya. Dan itu bukan permasalahan yang perlu kita bahas, tapi bagaimana melaksanakannya gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan satu program yang bisa dikategorikan secara sosiologis sebagai program kesejahteraan, ya. Dan program kesejahteraan itu tentu tidak lepas dari politik kesejahteraan. Ya, yang namanya kesejahteraan publik itu tidak pernah lepas dari rejim politik, dan karena itu kita harus melihatnya dari kacamata itu gitu untuk memahami kenapa satu program itu bisa muncul dan kepentingan politik apa yang berada di balik itu, gitu kan. Jadi saya lebih tertarik untuk membahasnya dari aspek atau dari dimensi politik kesejahteraan, karena saya kira itu akar masalah dari kenapa begitu sedikit pihak-pihak masyarakat yang dilibatkan di dalam program ini gitu. Nah, kalau kita bicara tentang politik kesejahteraan, sebenarnya kan sejarahnya udah panjang ya. Sejak pertengahan abad 19 lah ya di Eropa ya. Dan politik kesejahteraan itu muncul sebagai respon terhadap dampak dan konsekuensi dari sistem kapitalisme dan industri dan ekonomi industri di Eropa ya, di mana elit-elit Eropa pada saat itu mengatakan bahwa masyarakat kita ini sudah perlu dilindungi dan perlu satu bentuk politik yang memberikan kesejahteraan kepada mereka gitu. Nah, politik kesejahteraan sendiri ini terbagi dalam beberapa sektor ya. Biasanya itu mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, lalu kemudian pensiun ya, dana pensiun dan sebagainya gitu. Yang sebenarnya di Indonesia sudah ada gitu beberapa gitu ya. Dan biasanya yang namanya kesejahteraan itu bisa dibagi dalam dua tipe, Kang, berdasarkan distribusinya. Ya, tipe pertama itu adalah kesejahteraan yang bersifat universal. Ya, ini kesejahteraan yang diberikan ke semua orang tanpa kecuali. Dan biasanya tipe kesejahteraan ini itu mencakup dua kebutuhan yang paling mendasar dari masyarakat modern. Yang paling vital ya? Paling vital itu pendidikan dan kesehatan. Nah, kenapa diberikan secara universal? Karena kebutuhan kita akan pendidikan dan kesehatan itu relatif sama. Nah, lalu kemudian tipe kedua itu adalah kesejahteraan yang diberikan pada kelompok-kelompok yang mengalami ketimpangan. Nah, biasanya pola distribusinya itu bersifat targeted. Targeted itu dalam arti hanya kelompok-kelompok tertentu yang ditargetkan gitu. Dan tujuan dari program kesejahteraan yang didistribusikan secara targeted ini adalah untuk memitigasi ketimpangan. Apakah itu ketimpangan terhadap perumahan, apakah itu ketimpangan di dalam pendidikan tertentu, ya, atau ketimpangan gizi. Oh, berarti MBG menurut Prof berada pada yang targeted ini. Sekali. Nah, kalau misalnya itu targeted, mengapa sampai sekian banyak? Kalau kita, maksud saya, kalau melihat nominalnya ya. Nah, itu dia. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan kan. Jadi idealnya yang namanya program makanan sekolah ini itu kan tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan gizi di kalangan populasi berusia muda. Ya, karena mereka itu berada pada masa yang sangat pertumbuhan lah ya. Masa pertumbuhan di mana asupan gizi itu harus seimbang ya. Masalahnya adalah banyak dari anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya gizi yang cukup. Ya, kalau nggak salah di Indonesia itu ada sekitar 20% masyarakat kita yang mengalami ketimpangan gizi. Ya, dan ini juga berlangsung di negara-negara lain. Gitu. Nah, program makan sekolah ini itu sebenarnya
awalnya dibentuk dan diselenggarakan untuk mengurangi ketimpangan gizi ini gitu. Walaupun memang ada beberapa negara ya yang menyelenggarakan program makan sekolah ini, tetapi distribusinya itu universal. Tapi kita bisa lihat konteksnya, kenapa mereka melakukan secara universal, kenapa mereka melakukan secara targeted tadi. Jumlah komunitas kurang gizi ini 20%. Apakah angka yang ada sekarang yang saya lihat sepertinya lebih dari 20% itu? Kalau kita lihat target dari Prabowo, ya, MBG ini itu didesain untuk untuk bersifat universal, di mana penerimanya itu di ujung dari program ini tuh mencapai 82 juta, 82 juta siswa SD, SMP, SMA, ibu hamil dan beberapa kelompok-kelompok rentan. Tetapi mayoritas ini adalah anak sekolah, anak sekolah dasar dan menengah gitu, seperti itu. Prof, tadi Prof mengatakan sama seperti apa yang saya nyatakan, ada partisipasi yang seolah-olah tidak diakomodasi dengan cukup. Apakah itu yang dikatakan teknokrasi tertutup, sistem teknokrasi tertutup yang berkali-kali Profesor tulis dalam karya-karya tulis Profesor? Nah itu saya kira pertanyaan menarik ya, karena kalau kita lihat memang kalkulasi dan perencanaan dari program MBG ini itu sedikit problematik dari kacamata teknokratik gitu. Ya kan? Jadi mungkin kita bisa bandingkan sama beberapa negara lain ya yang menyelenggarakan ini supaya kita tahu posisi di Indonesia seperti apa sih. Tadi tolong dielaborasi soal problematik itu. Nah, ya jadi problematikanya itu terkait sama perencanaannya. Dan untuk mengetahui perencanaan ini bermasalah atau tidak, kita perlu rujukan. Betul. Ya kan? Rujukannya dari mana? Yaitu negara-negara yang sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Ya kan? Salah satu negara yang paling pertama melakukan pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah itu adalah Amerika Serikat, Mas Kang. Amerika Serikat itu mulai melakukannya tahun 1946, ya. Dan itu dilakukan oleh diinisiasi oleh Presiden Truman. Harry S. Truman, Harry S. Truman. Jadi pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua, masyarakat Amerika Serikat itu masih timpangan, masih banyak orang miskin. Jadi mereka menyelenggarakan ini. Dan sampai sekarang masih berjalan. Lepas dari segala kisru politik yang terjadi di Gedung Putih, program ini adalah program nasional. Nama program itu National School Lunch Program. Itu di bawah sebuah agen federal bernama Food and Nutrition Service yang berada di bawah Departemen Pertanian. Jadi bukan badan sendiri gitu tapi satu badan di bawah Departemen Pertanian ya. Dan sifatnya targeted dan menarik kalau kita perhatikan ya. Saya bisa tunjukin ini nggak, Kang? Data saya ya. Nanti bisa di itu ya. Karena menarik untuk melihat bagaimana negara-negara lain melakukannya dan posisi Indonesia ada di mana gitu. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat itu penerimanya itu sekitar 31 juta. 31 juta orang. Ya. Dan bersifat targeted, dan targetednya itu ada 3 lapis. Daerah-daerah yang rentan ya terhadap ketimpangan gizi mereka pilih. Lalu kemudian sekolah-sekolah yang mau berpartisipasi, lalu kemudian kategorisasi muridnya. Jadi tidak semua masyarakat Amerika itu mendapatkan ini gitu ya. Tidak semua sekolah sesuai dengan tempat tinggal mereka. Lalu kemudian tergantung sekolahnya mau berpartisipasi atau tidak. Lalu kemudian kalau sekolahnya berpartisipasi, murid itu dibagi 3 kategori. Pertama, mereka yang mendapatkan subsidi penuh. Kedua, yang mendapatkan subsidi setengah. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan subsidi. Artinya mereka harus membayar penuh untuk makanan yang mereka dan ini bersifat sukarela, artinya tidak wajib ya. Lalu kemudian 3 kategorisasi ini didasarkan pada penghasilan keluarga. Sebentar. Berarti begini ya, makannya mereka sama-sama, tetapi ada yang bayar penuh, ada yang bayar. Betul, ada yang gratis, ada yang bayar setengah, ada yang bayar penuh. Nah, yang bayar penuh itu tidak wajib. Ya kan, mereka bisa ambil, mereka bisa tidak. Nah, Kang Darso ingat nggak film Spider-Man yang pertama?
Betul. Ya kan? Ya, Spider-Man ketika Peter Parker ketemu Mary Jane di kantin, Ya. nah itu kantin sekolah yang menyelenggarakan makanan sekolah gitu. mungkin waktu itu Peter Parker-nya bayar setengah kan? Bisa, atau mungkin Atau mungkin subsidi. full, ya, Iya, betul. full subsidi karena kan Karena dia tinggal dengan ini, dengan bibinya. Iya kan? Nah, itu contoh kantin sekolah yang menyelenggarakan makanan sekolah di Amerika Serikat gitu. Nah, yang menarik kalau kita catat data yang saya dapatkan, budget yang dikeluarkan pemerintah federal Amerika Serikat untuk program National School Lunch Program ini, kalau pakai rupiah itu sebesar 240 triliun. Oh, oke. Gede emang. Ya, 30 juta itu ya? Untuk 31 juta, 31 juta ya, orang. ya, Silakan. dari 40 juta siswa. Oke. Ya. Nah, perlu kita catat APBN-nya Amerika Serikat berapa? Nah, itu, berapa lebih ganti lah? 100.000 triliun. Oh, oke. Jadi ini cuma seperberapa banget ya? 0,2%. Oh, 0,2% dari APBN. 0,2% dari APBN mereka, ya. Terus kita coba bandingkan dengan Brazil yang selalu jadi rujukannya pemerintah Indonesia kan, Pak Prabowo kan. Mereka itu sudah memulai program ini sejak tahun 1955 Oh, udah lama juga. dan dianggap sebagai salah satu program makan sekolah yang berhasil, ya. Mereka udah melakukan pengukuran dampaknya terhadap gizi, dampaknya terhadap pendidikan, itu positif gitu. Nama programnya National School Feeding Program. Ada bahasa Portugisnya, tapi saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, mereka itu bersifat universal, tetapi mereka memberikan makanan sekolah ini itu hanya ke sekolah-sekolah negeri, Oke. ya. Dan ada sekitar 40 juta penerima, ya. 40 juta. Dengan nominal biaya? Dengan biaya tahun kemarin itu 17 triliun. 17 Kan, triliun. Ya. Dan kalau kita bandingkan sama APBN mereka, alokasinya itu sebesar 0,53%. Jadi nanti kita bisa tunjukkan ininya ya. Oke, iya. 40 juta cuma 17 triliun ya mungkin ini tempe lah gitu kelihatannya. Ya kan? Ada 200 Brazil itu penduduknya 220 Oh, iya. 220 juta. Iya. Nah, Cina. Iya. Cina itu juga melakukan nama program itu National Student Nutrition Improvement Program. Oke. Itu sebenarnya relatif baru mungkin dibanding dengan negara-negara lain, ya kan? Brazil yang 5 Nah, sifatnya itu targeted. Oke. Karena yang diberikan, yang mendapatkan ini hanya sekolah-sekolah yang berada di pedesaan. Jadi mereka melihat ketimpangan. Jadi ketimpangannya bersifat geografis kan. Jadi mereka konsentrasi ke sekolah-sekolah di pedesaan di mana penerimanya itu ada 40 juta. 40 juta juga ya, sama Ya. seperti Brazil. Betul. Ya kan penduduknya 1,4. Wih, ya. Biayanya itu 86 triliun rupiah ya. Ini berapa persen dari APBN? 0,12. Us, 1,2. APBN Cina kan gede banget ya. Iya. Gede banget gitu. Nah, coba satu lagi, India. Oke, India. India itu nama programnya PM Poshan. Itu singkatan dari Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition. Oke. Ya. PM Poshan. Ya. Jadi namanya agak politik, Ya, supaya tunjuk supaya Tapi namanya di telinga saya agak India juga. agak India PM Poshan. Ya kan? Nggak caya-caya lah. Betul. Nah, mereka bersifat universal, tapi sama seperti Brazil itu hanya sekolah negeri. Oke. Ya, penerimanya paling gede 118 juta. Oke. Dengan penduduk 1,4 miliar, ya kan? Nah, biaya mereka keluarkan tahun kemarin itu 22 triliun. Oh, 22 triliun. Iya. Dan itu Berapa persen dari sebesar 0,26% APBN ya? APBN India. Oke. Coba kita bandingkan Indonesia yang terakhir. Silakan. Ya. Indonesia namanya aneh makanan bergizi gratis. Tidak ada satupun yang saya lihat program serupa yang pakai istilah gratis. Ya. Iya. Itu Indonesia- bagi Prof problem. Problematis karena ini nggak mungkin gratis. Kita bayar pakai kerajaan. Iya. Mana ada makanan yang Iya. gratis kecuali kalau There is no such free lunch. exactly, kecuali kalau pakai duitnya Prabowo gitu kan. Langsung bangkrut gitu dalam 1 tahun gitu. Ya kan? Nah, makanan bergizi gratis gitu enggak. Yang negara-negara lain itu menggunakan dua Istilah, sekolah sama bergizi, sekolah dan bergizi. Ini Bergizi gratis. Cina menggunakan kata improvement. improvement, ya kan? Nah, makanan bergizi gratis. Jadi namanya problematik nih, ya kan? Satu-satunya mungkin program serupa yang memakai istilah gratis gitu kan? Bersifat universal, 82 juta target akhir, ya, penerimanya. 300 sekian. 335 triliun tahun depan. Iya.
Itu berapa persen? 10%. Oke. 10% Indonesia, coba. 10% APBN. 10% APBN. Menurut Prof, ini 10% ini sebuah problem yang tadi kan dikatakan. Yang tadi kembali permasalahan teknokratis. Dari mana kalkulasinya? Memang kalau misalnya kita hitung ya 335 triliun dibagi 82 juta penerima, dibagi 245 hari dalam 1 tahun. Satu porsi itu 16.000. Oke. Ya kan? Tapi pembagian makanan itu kan, produksi makanan kan tidak berdasarkan proporsi kan. Ya kan, karena kalau misalnya dia skala ekonominya gede, akan jauh lebih scale kalau dalam exactly. Makanya negara-negara lain bisa serendah ini. Ya kan, kalau misalnya kita bandingkan dengan Brazil, dan ekonominya relatif setara sama Indonesia, mereka bisa memberi makan sekolah 40 juta, biayanya 17 triliun. Kita itu, Indonesia itu mestinya maksimal 30 triliun. Maksimal 30 triliun. 40 deh, 40. Mentok gitu, 40 triliun untuk 80 juta. 10% APBN untuk MBG. Ya. Saya tidak memakai kata hanya. Ya. Apakah ini berbahaya? Mengingat kita kan ingin lepas dari income, middle income trap, ingin lepas dari ini, ingin lepas dari itu, ingin menjadi negara maju, sementara sebagian itu hanya lagi ya untuk konsumsi MBG. Iya. Kalau di dalam ilmu ekonomi itu kan ada istilah opportunity cost, ya kan? Coba bayangkan 335 triliun, kalau misalnya 30 triliun aja buat program ini, 300 triliunnya kita pakai buat yang lain, akan jauh lebih bermanfaat. 335 triliun ini, 220 triliun itu diambil dari pendidikan, Kang. Artinya, tahun depan, biaya pendidikan kita akan berkurang, ya. UKT itu akan naik, akan banyak guru-guru yang semakin kekurangan gaji, ya, dosen-dosen, dan mahasiswa menjerit. Betul sekali, ya kan? Nah, itu dampak yang akan kita alami tahun depan. Belum lagi dampak-dampak yang lain gitu ya. Tahun ini aja kita udah melihat dampak dari program yang mengambil budget dari pendidikan, ya kan? Jadi tahun ini kan Prabowo itu mengambil kebijakan efisiensi, ya. Dan salah satu korban dari efisiensi adalah pemerintah daerah. Apa yang terjadi di Pati, kemarin pajak kan, ya kan, apa yang terjadi di Pati, di Bone dan sebagainya itu dampak dari efisiensi untuk program MBG ini gitu. Rasionalitas seperti apa yang bisa kemudian memunculkan 335 triliun 10%? Nah, itu yang saya kira pertanyaan yang perlu kita bahas, kita perlu bongkar. Iya kan? Apa rasionalitas di balik angka-angka ini gitu yang begitu besar. Jadi, kalau kita bandingkan program MBG Indonesia dengan program makan sekolah di tempat-tempat lain, program ini udah jelas-jelas overscale, oversize, kegedean. Kegedean. Yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Ya, apa tujuan akhir dari program ini? Kalau misalnya tujuannya hanya untuk memitigasi ketimpangan gizi, 20 triliun per tahun bisa. Pencarian profesor. Sebetulnya apa yang kan kadang-kadang begitu ada pertanyaan di benak kita, profesor kemudian nyari, meriset, tanya sana sini, adakah sesuatu yang ditemukan dalam pencarian itu yang kemudian sedikit menjawab tentang saya kira udah jelas MBG itu proyek politik. Oke. It's a political project, ya. Dan ini adalah semacam janji politik dari Prabowo yang sebenarnya bisa diterima, ya kan? Dan memang penting, tetapi ketika janji politik itu dibarengi sama kepentingan politik, tidak hanya dalam hal memenuhi apa yang sudah dijanjikan, tetapi juga ada sesuatu yang ingin dicapai sebagai sampingan. Nah, itu yang menurut saya menjadi konsekuensi yang cukup serius. Oke, itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Kata proyek politik atau frase proyek politik kan katakan bisa kemudian dimaknai orang karena misalnya sebelumnya beliau presiden sudah berjanji soal itu. Betul. Ketika itu dilakukan, ya wajar. Kata itu kita sebut dengan proyek politik. Tapi adakah pengertian lain tentang proyek politik ini selain memenuhi janji politik kemarin? Tentu saja. Saya kira ada dua kemungkinan ya kalau misalnya kita mau melihat kenapa angka ini begitu besar. Pertama, mungkin terjadi kesalahan teknokratis, kesalahan kalkulasi teknokratis. Ya seperti saya bilang tadi kan.
kelihatannya masuk akal ketika angka ini kita bagi dengan jumlah siswa yang menerima plus 16 tadi kan, 16.000 ya. Ya kan 16.000, tapi kan itu tidak masuk akal gitu kan. Tadi belum lagi kita ngomong soal economic of scale. Betul. Semakin Ya, banyak, kan, mungkin, ya seperti kita nyetak buku lah. Semakin banyak kan semakin murah gitu. Betul. Nah, di sisi lain, memang sepaham saya program MBG ini mau dijadikan sebagai instrumen kebijakan yang diharapkan bisa memboost atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apakah itu mungkin dengan misalnya banyak sekali persoalan yang mengiringi program ini sekarang? Nah, itu yang menurut saya jadi pertanyaan besar. Jadi, implikasi dari kepentingan ekonomi atau apa namanya tujuan ekonomi dari program ini itu adalah dengan memberikan subsidi dari pemerintah untuk program ini, tetapi yang menerima itu bukan sekolah, tetapi vendor. Iya, betul. Pengusaha-pengusaha yang membuka dapur-dapur, ya kan? Dan saya dengar kan satu dapur sampai M gitu. Betul, dan ini yang dijadikan indikator yang diglorifikasi oleh BGN bahwa mereka sudah mensertifikasi sekitar, saya nggak tahu, mungkin mensertifikasi atau mengizinkan, memberi izin kepada sekitar 9.000 SPPG ya, kan, Satuan Pelaksana Perbaikan Gizi apa? Satuan Pelaksana Pengadaan apa gizi? Kayaknya gizi lah, ya. Ya, sorry, ya kan. Dan itu ada syarat-syaratnya kan, tapi kan sangat tidak transparan. Oke. Dengan apa yang tadi Prof uraikan, ketika orang banyak mengatakan bahwa ini adalah hanya program bacakan buat elit-elit tertentu, apakah itu terasa berlebihan atau agak cukup rasional? Cukup rasional. Iya kan? Karena kalau kita lihat program serupa di negara-negara lain, khususnya di Brazil, ya, program itu bersifat partisipatif. Dan yang namanya makan sekolah ini itu diselenggarakan oleh sekolah. Ya. Jadi frontlinernya itu adalah kantin-kantin sekolah. Betul. Dan tidak harus lagi mengadakan apapun itu namanya ya, SPPG atau betul. Jadi nggak pakai vendor. Iya. Ya kan, sekolah lah yang menjadi tempat di mana makanan yang diberikan untuk anak murid itu diolah dan disajikan gitu. Dan karena itu tingkat keamanannya tinggi karena tempat proses dan tempat penyajian berdekatan satu tempat bahkan ya. Satu tempat gitu. Ini kan tidak, SPPG itu kan melayani sekitar 3.000 porsi. 3.000 porsi di satu tempat, lalu kemudian disebar dan akhirnya ya muncul resiko keracunan sampai 10.000 saya dengar. Benar karena mereka harus menangani begitu banyak jumlah penerima, sehingga mereka mencari strategi agar mereka bisa melakukan itu ya secara ekonomis gitu kan. Makanya makanannya itu dimasak semalam sebelumnya, disimpan, dan belum tentu mereka punya storage dan sebagainya. Jadi permasalahan teknis ini adalah konsekuensi dari program yang overscale, ya, dan overscale dari program ini itu akibat dari satu kepentingan politik yang ingin dicapai. Dugaan Prof apa? Saya nggak bisa menduga secara pasti, apa alasan sehingga skala dan program itu begitu besar. Tetapi kita tahulah selalu ada kepentingan politik di balik itu gitu. Oke. Kan tadi ada Amerika, ada Brazil, ada India, ada Cina, ada Korea Selatan kalau saya tidak salah. Kenapa kita tidak mengambil best practice dari mereka? Sehingga kemudian kita tidak terjerumus pada sesuatu yang salah karena kita sudah punya benchmark misalnya. Ya, saya kira karena itu tadi tujuan dari MBG ini bukan semata-mata untuk memitigasi ketimpangan gizi, tapi juga yang lain tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik gitu. Sehingga desain dari program ini itu menjadi mengalami obesitas. Karena ada unsur-unsur yang ingin diraih gitu dari program yang sebenarnya dibuat 10 kali lipat dari yang seharusnya gitu. Beberapa waktu lalu Pak Luhut Panjaitan itu menegur, katakan saja ya, menegur Menteri Keuangan tentang adanya, kan ada pernyataan dari Menteri Keuangan, ada pembengkakan lah di MBG ini. Kemudian Pak Luhut menegur. Apakah Prof melihat ini sebagai bentuk cawe-cawe atau apa?
Iya, jadi karena kan Pak Luhut sempat juga dianggap sebagai mentor. Betul. Jadi Pak Luhut ini kan posisinya sekarang adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ya kan? Dan setahu saya Den itu sudah melakukan studi ya, mungkin skalanya masih kecil, studi mengenai dampak ekonomi dari program MBG ini, ya kan? Jadi mereka mengatakan bahwa program MBG ini punya dampak positif terhadap terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat bawah, ya kan? Karena kalau setiap kali anak sekolah itu mendapatkan makanan siang, keluarga mereka itu bisa menghemat sekitar 20.000 per hari atau apalah gitu. Dan penghematan ini kemudian dihitung sehingga itu bisa berdampak terhadap kemampuan dari keluarga ini untuk menggunakan uang yang dihemat untuk hal yang lain gitu kan. Itu kan secara teoritis kan. Ya kan? Dan agak bermasalah juga menurut saya, karena ketika anaknya mendapatkan makan siang, ya kan, pada saat keluarganya sendiri tidak mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tetap aja apanya mau dinikmati. Iya kan, ya kan. Kenapa tidak duitnya aja langsung dikasih ke keluarganya, gitu kan. Betul. Tetapi lepas dari itu, saya kira Luhut ini mewakili kepentingan DEN yang mendukung program MBG. Di sisi lain, sebenarnya Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini sebenarnya bukannya mengkritik pembengkakan biaya, tetapi dia mengkritik ketidakmampuan BGN, Badan Gizi Nasional, di dalam menyerap biaya anggaran yang sudah dialokasikan gitu. Nah, dan karena itu kemudian Purbaya katakan saja, bukan mengancam, mewanti-wanti lah. Iya, kalau misalnya tidak dipakai juga tarik lagi duitnya gitu kan. Ya masuk akal gitu kan. Karena kan tidak bergulir kan. Betul. Nah, ini juga salah satu konsekuensi dari program yang oversize tadi gitu. Karena apa? Karena BGN itu didesain sebagai pelaksana tunggal dari MBG yang bersifat sentralistik. Jadi mereka yang merencanakan secara penuh, mereka yang menyeleksi SPPG dan vendor-vendor ini, ya, mereka yang mengawasi dan sebagainya. Sementara begitu banyak komponen-komponen di dalam masyarakat yang sebenarnya bisa berpartisipasi, memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, itu tidak diajak. Dan ini saya kira ada kaitannya sama kepentingan politik tadi. Gitu. Apakah ada tendensi bahwa misalnya SPPG yang ada dan lain sebagainya, atau mereka yang kemudian terlibat, itu ada tendensi pada satu kelompok partai atau apa tertentu kemudian satu kan? Itu yang sebenarnya sudah disinyalir oleh beberapa orang, termasuk kalau nggak salah kemarin salah satu anggota DPR gitu, bahwa pelaksana MBG ini atau SPPG ini itu berafiliasi dengan kelompok-kelompok atau partai politik tertentu gitu. Ya saya sendiri nggak punya data, jadi saya nggak berani mengkonfirmasi itu kan. Jadi ini perlu diverifikasi lagi gitu. Tapi agak sulit untuk diverifikasi. Tapi ketua DPR orang DPR ini menyatakan ada tendensi. Betul. Tetapi bagaimana mau diverifikasi kalau BGN-nya tidak transparan? Kita nggak tahu siapa penerima itu kan. Afiliasinya kemana dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita lihat ini jumlah uang yang begitu besar, 335 triliun. Tahun ini sih masih 70 triliun ya, tapi tahun depan 335 triliun. Itu luar biasa. Begini, menurut Prof tadi Pak Luhut itu sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional itu mendukung program ini. Oh iya, dia mendukung. Kemudian Pak Purbaya bagaimanapun adalah Menteri Keuangan. Betul. Dan dia juga tentu mendukung program ini. Iya. Ini orang yang saling mendukung, bukan saling mendukung, orang yang sama-sama mendukung satu program, tapi kemudian bersengkarut, bersilang sengketa dalam program itu. Gimana ceritanya sebetulnya? Ya, saya kira Pak Luhut itu ingin agar MBG ini budget MBG ini terus mengalir. Ya kan, sementara Menteri Keuangan merasa kalau misalnya alokasi yang sudah diberikan itu tidak dimanfaatkan, kan mubazir. Iya, betul.
Ya kan, mungkin dia bisa pakai untuk yang lain, untuk programnya dia yang 200 triliun itu, ya kan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan. Dia kan pasti juga punya kepentingan kan untuk mencatat prestasi gitu kan. Betul. Dan untuk itu dia perlu juga sumber daya yang tersedia gitu. Nah, kalau misalnya BGN tidak mampu menyerap anggaran yang sudah dia alokasikan, buat Menteri Keuangan itu hal yang mubazir. Dengan kata lain, sebetulnya memang BGN ini sudah waktunya untuk evaluasi lah atau apa? Ya, kemarin ada yang meminta untuk di moratorium, untuk dihentikan sementara, dan itu saya sangat setuju. Tetapi itu tidak cukup ya, di moratorium lalu kemudian dievaluasi dan direduksi skalanya. Diperkecil artinya? Diperkecil skalanya dan namanya diganti, jangan pakai gratis. Karena ini bukan gratis itu. Iya, ada pajak di sana. Ada pajak, jadi kita yang bayar kan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan ini program gratis gitu. Sebenarnya istilah gratis pun juga punya kepentingan politik kan. Apakah kepentingan politik di sana itu berkaitan dengan katakan saja sesuatu yang tendensinya seperti caritas itu? Betul. Jadi betul sekali Kang. Jadi dengan menggunakan label gratis ya, ini seakan-akan adalah bentuk rasa kasihan, bentuk kebaikan hati pemerintah Prabowo, ya kan, kebaikan hati Prabowo untuk memberikan makanan kepada anak-anak gitu. Jadi tentu ada kepentingan politik secara simbolik di situ gitu. Walaupun secara finansial ini tidak gratis kan. Jadi ada kepentingan simbolik di situ gitu. Tetapi juga konsekuensinya adalah ketika program ini menggunakan label gratis, ada moral hazard di situ. Ada orang-orang juga yang pasti secara perasaan batin mungkin terkena, enggak? Moral hazard dalam arti ini kan program gratis, jadi kalau misalnya kalau bisa gagal, iya. Jadi tidak ada semacam tanggung jawab moral di situ gitu, bahwa ini adalah program yang dibiayai oleh uang pajak gitu. Iya betul. Tidak ada, mungkin bukan tidak ada. Kurangnya desakan untuk berbuat profesional. Betul. Dan itu ada kaitannya sama akuntabilitas. Iya. Ketika kita menggunakan program gratis, ya udah gratis dari pemerintah, ya udah gitu. Tapi kayak bansos. Iya kayak begitu kan. Iya. Nah, itu dia. Oke, Prof. Tadi Prof bicara soal bahwa Profesor setuju untuk memoratorium. Oh iya, harus dan harus dievaluasi dan reduksi. Tapi masalahnya gini, Kang Darso. Saya itu tidak yakin Prabowo mau melakukan itu, kan? Karena ini katakan saja program kesayangannya atau apa? Iya, karena ini mungkin jadi program yang menjadi tujuan dia menjadi presiden. Begini, kalau secara mungkin sedikit berlebihan ya, tapi sepertinya ini adalah imajinasi tertinggi yang dimiliki oleh Prabowo sebagai seorang pemimpin Republik Indonesia. Oke, saya sendiri setuju. Artinya kalaupun ini dianggap sebagai inilah program yang katakan saja juga menunjukkan kebesaran hati beliau, kecintaan beliau pada anak-anak Republik ini. Artinya program ini kan harus berhasil. Oh iya, betul. Dan untuk berhasil barangkali moratorium atau apapun namanya atau evaluasi. Iya. Ya sah-sah saja barangkali. Cuma kan untuk seperti apa? Iya, cuma kan kemudian Prabowo itu sudah memiliki semacam konsep mengenai MBG ini gitu. Ya kan, makanya namanya gratis kan, karena dia pingin semua orang berterima kasih ke dia karena dia sudah diberikan makanan gratis gitu. Ya kan, dan karena dia udah punya konsep, ukuran, skala serta strukturnya itu tidak lepas dari imajinasi dia tentang program MBG ini gitu. Jadi kalau misalnya 335 tadi. Iya, jadi kalau misalnya kita bilang, Pak, ini tolong dievaluasi, direduksi bla bla bla. I don't think he's going to do it. Tapi kan di sana ada ada jurang kemungkinan gagal. Kan lebih baik kemudian berhasil dengan misalnya mundur 1-2 langkah untuk kemudian maju lagi, tapi lebih baik, bukan kayak gitu. Sekarang indikator keberhasilan dari yang Kang Dar sebutkan dengan indikator keberhasilan beliau ya bisa berbeda. Oke. Ya kan, kayak kemarin misalnya kejadian 5.000 lebih anak keracunan, termasuk 2 orang cucunya Mahfud ya. Tapi buat Prabowo itu cuma 0,017%. Ada keluar itu. Iya, kata-kata itu keluar cuma 0,017%. Artinya dia meremehkan. Mungkin orang-orang sekitarnya itu yang kemudian. Oh ya, itu sudah pasti, pasti. Dan saya yakin kepala BGN yang memberi feeding ke beliau bahwa kejadian 5.000
kasus keracunan itu tidak sebanding dengan 1,2 miliar piring yang sudah diberikan gitu. 1,2 miliar piring. Saya kok jadi ingat seseorang yang kemudian ini. Ada orang, saya nggak tega untuk mengatakan orangnya, tapi orang ini mengatakan salah satu pemimpin dunia. Ya. Satu orang meninggal itu bencana, musibah. Tapi sekian puluh 1.000 orang itu statistik. Memang itu. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Kang Darso bilang indikator keberhasilan ini, ya kan, saya kira Prabowo punya indikator keberhasilan yang berbeda juga. Sama seperti ketika kita bilang indikator kegagalan itu udah 5.000 orang keracunan, buat dia 10.000 sekarang, 10.000 buat dia itu cuma 0,000117% gitu. Jadi perspektifnya berbeda, dan karena itulah yang membentuk tujuan yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan. Apa yang bisa membuat presiden kemudian tidak, katakan saja, tidak menganggap remeh bahkan 1 atau 2 orang keracunan? Kalau yang kena itu orang kesayangannya. Dan sekarang gini, kita melihat banyak persoalan. Iya betul. Ada unsurnya. Ya. Jadi kan itu mustahil juga ya. Ya ada mustahil lah gitu. Kita nggak tahu. Ada sekian banyak kelemahan dalam proyek atau program ini yang kira-kira lebih ideal, tapi kemudian agak bisa mengakomodasi pemikiran Pak Prabowo. Menurut Prof, seperti apa? Saya sih belum melihat ya program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini itu bisa membangkitkan optimisme saya gitu, bahwa akan ada perbaikan ekonomi. Lalu kemudian perhatian terhadap kebutuhan masyarakat itu benar-benar terpenuhi gitu. Jadi belum ada gitu. Apa sih program yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo secara dalam skala yang utama gitu ya? Jadi kan MBG, Koperasi Merah Putih, dan Antara, ya, dan belum jelas gitu sebenarnya dampak positif dari program-program ini. Ya memang kita butuh waktu lah. Tapi saya kira kita tidak perlu menunggu sampai 10.000 orang sampai 82 juta orang dapat tadi, atau tidak perlu menunggu sampai 100.000 orang keracunan atau beberapa orang meninggal gitu untuk kemudian melakukan evaluasi dari program ini gitu. Jadi paradigma teknokratiknya Pak Prabowo itu belum bisa saya pahami. Apakah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini masuk kepada apa yang mungkin saya salah ya? Populisme teknokratik. Sangat. Ya. Apa kelemahan dari populisme teknokratik kalau gitu? Sebenarnya populisme teknokratik itu kan istilah yang oksimoron gitu ya. Dalam arti yang namanya populis sama teknokratik itu kan sesuatu yang kontradiktif kan, betul. Ya kan? Kalau teknokratik itu kan adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kalkulasi rasional, ya, sumber dayanya berapa banyak, yang tujuan yang ingin dicapai apa, prosesnya yang seperti bagaimana yang efisien, itu kan semua adalah bagian dari proses teknokratik. Sementara populis itu tidak memperhatikan ini, lebih pada perasaan gitu ya. Iya, lebih pada bagaimana caranya untuk mobilisasi dukungan melalui pemberian kebutuhan rakyat yang belum tentu punya dampak jangka panjang gitu. Jokowi punya program bansos. Sampai kadang-kadang juga cara pemberiannya yang mungkin sering kali di ini. Pak Prabowo punya program MBG. Kalau dilihat dari sisi bagaimana kedua program ini mungkin menggerakkan perekonomian, Prof lebih memilih yang mana? Kalau bisa saya koreksi perbandingan program dua presiden ini. Kalau saya melihat MBG itu nggak bisa dibandingkan sama bansosnya Jokowi. Program MBG-nya Pak Prabowo itu sebanding dengan program IKN-nya Jokowi. Dan ada satu kesamaan dari dua program ini. Ini sama-sama program brutal. Brutal kan harus tuh dielaborasi, dijelaskan. Brutal secara finansial brutal. Yang satu 400 sekian triliun. Dan menurut Prof dulu itu
justru kecil dibandingkan negara-negara lain yang sampai 1.400 sekian triliun. Artinya untuk mencapai itu tidak mungkin. Iya, jadi IKN itu kalau mau selesai butuh sekitar 1.500 triliun. Ya, dan itu wishful thinking lah kalau sekarang. Prabowo menghabiskan 300 triliun per tahun. Iya. Kali 5. Sama berutanya. Sama berutanya. Iya kan? Apakah tidak ada orang yang kemudian menyatakan ini kepada beliau? Untuk misalnya ekonom kan jelas lah sangat rasional, sangat dalam tanda petik tahu. Ini sebenarnya beberapa ekonom sudah memberikan nasihat lah, saran gitu. Iya kan? Tapi yang namanya Presiden Prabowo tentu ya dia punya kecenderungan mau mendengarkan siapa gitu dan mau tidak mendengarkan siapa gitu. Jadi kalau misalnya ada kritik-kritik atau suara-suara yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan dia, dia akan sebut itu sebagai omong-omong gitu. Cuma omong-omong, cuma bicara di podcast dan sebagainya. Nah, jadi percuma juga kita kasih tahu secara sampai se-desperate itu Prof mengatakan percuma. Iya. Saya nggak yakin ini akan dievaluasi secara mendalam gitu. Oke. Makanya saya bilang ini itu proyek politik. Oke, Prof, begini, Prof. 300 sekian triliun kali 4 ditambah 71 tahun ini ya. Prof lah yang menghitung ya. Sekian. Iya. Apakah ini tidak akan membawa persoalan fiskal yang cukup ketika misalnya program ini? Kan udah tahun ini kelihatan kan itu yang terjadi di Pati. Iya. Udah tahun depan kita nggak tahu apalagi yang akan terjadi. Padahal yang di Pati itu baru 71. Baru 71. 335 itu berapa kali 71? Sementara ada utang yang harus dibayar gitu kan. Iya. Sebagai warisan dari Jokowi. Prof melihat bahwa kalau ini digulirkan yang 335 triliun tahun depan itu artinya persoalan pajak, persoalan lain yang kemudian itu akan tetap fiskal kita akan berdarah-darah gitu. Dan saya nggak yakin ini akan punya dampak ekonomi secara signifikan sesuai harapannya Pak Prabowo. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya dia mau mendorong pertumbuhan ekonomi, yang didorong itu adalah industri, industrialisasi itu. Iya, sektor-sektor produktif gitu. Bukan sektor konsumsi. Bukan, ini kan program sosial. Iya. Gitu. Kan pemerintah mengatakan bahwa program ini bisa menyerap 1,5 atau 1 juta tenaga kerja. Itu cukup signifikan nggak dengan uang yang janjinya mereka itu 19 juta. Oke. Iya kan, bukan itu janji Gibran. Oh, itu janji Gibran. Bukan janji Prabowo. Bukan. Ya, Gibran sedang bermasalah, jadi dia belum bisa memenuhi janjinya. Oke. Tapi memang kalau melihat ini susah kelihatannya. Tahun-tahun depan ini adalah very close ya. Tahun yang terlibat bahaya. Dan ini kan akhirnya menjadi sangat eksklusif kan, karena program MBG yang didesain untuk memiliki dampak ekonomi itu akhirnya hanya dilakukan atau diterima oleh para vendor-vendor yang punya afiliasi ke kelompok-kelompok tertentu kan. Jadi susah untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ketika tidak ada mekanisme pasar di situ. Ini kan sama aja kayak proyek konstruksi gitu kan. Jadi bukan satu aktivitas yang murni profit oriented, murni bertujuan untuk menghasilkan keuntungan lewat mekanisme pasar. Dan itulah sebenarnya esensi dari industrialisasi kan. Ketika kita memproduksi barang, barangnya punya added value, di situ kita dapat profitnya kita pakai lagi buat investasi, bikin produk baru lagi dan sebagainya. Dengan tidak, ini kan sama aja dengan industrialisasi warteg gitu. Industrialisasi. Tapi added value-nya kan kecil banget dan sudah dikasih semacam patokan. Anda memproduksi barang ini ya, kita hanya mampu membeli harganya sekian, 10.000 gitu. Ya kan? Kayak gitu. Dan ini punya konsekuensi ketika si vendor bilang, "Oh, cuma 10.000, profit gue gimana?" Ya udahlah, gue potong dikit jadi 6.000. Makanya kan ada buah semangka setipis ATM gitu. Iya. Dan itu di video juga. Iya kan? Nah, kenapa dia bikin buah semangka setipis ATM? Mestinya kan buah semangka potongan semangka kan minimal segini lah ya. Betul. Tapi dia bagi 5 tipis supaya 4-nya jadi profit buat dia kan. Gitu.
Prof, begini, kalau misalnya tadi Prof mengatakan bahwa tidak dengan cara berpikir Pak Prabowo kemarin-kemarin dan sampai hari ini, kelihatannya program ini tidak mungkin untuk ditiadakan. Ya. Apa kira-kira yang paling memungkinkan kepentingan publik di satu sisi, kepentingan negara di satu sisi, dan kepentingan pemerintahan Pak Prabowo di sisi yang lain? Saya sengaja memisahkan antara kepentingan negara, karena kita tadi bicara soal rasionalitas, dan kepentingan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo. Itu bisa berjalan, tetapi kita masih tetap masuk akal melakukan langkah-langkah. Nah, anggaplah Pak Prabowo itu mengambil sikap rasional, ya kan? Dalam arti bahwa dia sadar program ini itu overscale, oversize, ya, terlalu besar gitu skalanya gitu. 10% APBN. Betul, ya kan? Tapi di sisi lain tentu kepentingan dia harus terpenuhi juga. Betul. Nah, saya kira pilihan rasionalnya adalah berangkat dari satu kesadaran bahwa kalau program ini berhasil dengan skala yang tepat, dia juga yang akan menikmati. Betul. Nah itu. Apakah mungkin kalau misalnya rakyat secara bersama-sama mengatakan terima kasih untuk niat baik Bapak, tetapi saya lebih suka begini-begini. Mungkin nggak itu dinyatakan oleh rakyat melalui DPR yang sampai saat ini belum cukup bersuara dalam soal ini? Mesti itu ditanyakan ke Bang Syahganda. Dia mungkin lebih tahu dari saya gitu. Tetapi kalau saya sih sudah terlanjur skeptis gitu. Ya kan? Artinya gini, saya nggak mau menaruh harapan di sesuatu yang akhirnya membuat saya kecewa. Mending saya kecewa sekarang gitu daripada nanti gitu, ya kan? Mending saya skeptis sekarang, ya kan? Dan kalau ternyata saya salah, berarti itu bagus gitu. Jadi saya skeptis sekarang dan mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengambil sikap bijak, lalu kemudian mengevaluasi ini, lalu kemudian memperbaiki institusi BGN yang tidak kompeten. Tahu kan masalah dari institusi Badan Gizi Nasional. Boleh diangkat. Ya, seperti banyak orang yang mengkritik, ada masalah kompetensi di situ dari leadership di Badan Gizi Nasional, ya kan? Mulai dari kepala BGN-nya yang kepakarannya itu bukan soal gizi, lalu kemudian kalau kita lihat orang-orang yang diberi posisi di kepemimpinan BGN itu kan banyak purnawirawan gitu. Ini kan ada wakil yang baru tuh, Bu Nani ya? Ya, Bu Nani itu pun juga bukan orang berlatar belakang kesehatan dan pendidikan. Kalau nggak salah dia orang komunikasi ya. Dia orang pers. Iya kan? Nah itu dia, itu yang jadi bermasalah. Padahal ini program serius. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo memang serius mau mengelola ini dengan baik, maksudnya ini diberikan kepada orang yang punya kompetensi dan punya keahlian di bidang itu. Gitu. Jadi dari sisi the right man on the right place-nya juga tidak. Itu tidak gitu. Jadi gimana saya mau percaya? Mau optimis sih ya, gimana mau optimis gitu, iya kan, seperti itu, Kang. Kira-kira cara apa yang masih bisa membuat program ini berjalan tapi cukup rasional lah gitu, selain yang tadi dikemukakan, barangkali ada? Karena ini adalah proyek politik, ya seharusnya memang dan saya kira sudah benar bahwa komisi di DPR itu mengkritisi program ini gitu. Dan sebenarnya sudah ada beberapa masukan yang saya kira sangat bagus. Misalnya namanya diganti, nama istilah gratisnya dihilangkan, lalu kemudian skalanya itu dipertimbangkan kembali, lalu kemudian prosesnya itu juga dievaluasi, ya kan, supaya pemberian makanan itu tidak terkontaminasi. Sebenarnya orang-orang DPR sudah mengkritik gitu. Jadi sekarang sih kita tinggal menunggu. Ya kan, cuma yang belum banyak orang pahami ini mengenai skala yang saya sebutkan tadi, ya kan, orang tahu duitnya besar banget gitu, tetapi sebesar apa dia jika dibandingkan dengan program-program di negara lain. Nah itu yang belum banyak dibicarakan gitu, belum banyak data yang diungkap gitu. Dan kalau kita melihat itu kan kita bisa jadi lebih sadar gitu bahwa ternyata program ini luar biasa besarnya gitu. Kalau misalnya katakan ini berjalan, tapi pelaksanaannya adalah komite-komite sekolah, melibatkan orang tua murid. Kelihatannya peluang untuk berhasilnya lebih besar dibanding yang sekarang atau tidak? Oh iya, akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien, akan jauh lebih aman jika ini dilakukan oleh sekolah-sekolah. Itu karena mereka lah organisasi yang langsung berhadapan dengan murid sebagai penerima makan
siang gitu. Betul. Tidak harus ada storage Oh untuk iya, 3.000. iya. Memang harus iya, intinya programnya di scale down, ya, di scale down, lalu kemudian prosesnya direstrukturisasi, ya kan? Jadi SPPG ini itu mungkin dihilangkan atau mungkin dirombak agar mereka bisa embed atau masuk sebagai bagian dari kantin sekolah, ya kan? Kemudian pelaksana utamanya itu adalah kantin sekolah, gitu. Itu akan jauh lebih baik, efektif, dan kemudian melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil yang memiliki kompetensi dan pengalaman di dalam pemberian gizi, gitu kan? Gizi dan kesehatan itu banyak banget. Negara ini sudah sudah punya pengalaman mengurus hal seperti ini, gitu. Betul. Sejak zaman Orde Baru. Jangan jadikan ini sesuatu yang seolah-olah baru, ya. Makanya kayaknya sepertinya kita kembali lagi ke ke nol, lalu memulai membangun hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, gitu. Iya, betul. Gitu. Sobat Madilog, jika kami tadi menyebut beberapa nama yang secara signifikan katakan saja terasa dampaknya, kami mengundang nama-nama yang disebut tadi untuk juga tampil di sini, sehingga katakan saja bisa kemudian memenuhi standar jurnalistik yang baik, atau itulah paling tidak. Sobat Madilog, mungkin benar kata pedagog terkemuka Paulo Freire, penindasan paling halus bukan yang membuat rakyat lapar, tapi yang membuat mereka bersyukur atas penderitaan mereka. Kita bisa saja menyambut program makan bergizi gratis dengan tepuk tangan, dan memang barangkali seharusnya begitu. Karena di baliknya ada niat baik, ada nurani yang ingin memastikan setiap anak bangsa bisa tumbuh tanpa perut kosong dan otak yang lapar gizi. Ada tekad yang lahir dari hati seorang pemimpin yang ingin agar masa depan negeri ini berdiri di atas generasi yang kuat, yang sehat, dan yang cerdas. Tapi tepuk tangan tak boleh membungkam akal sehat. Program besar ini harus dijaga dari kerakusan, dari sikap loba untuk menumpuk laba. Ini bahkan ladang untuk menanam amal, karena yang memberi makan seharusnya tidak hanya memberi nasi, tetapi juga menumbuhkan martabat. Ketika gizi anak-anak rentan dijadikan alat politik, ketika dapur rakyat diserahkan ke tangan elit, ketika suara teknokrat ditegur oleh patron yang lebih tinggi, maka sesungguhnya yang tercemar bukan hanya nasi di piring, melainkan integritas di meja kekuasaan. Itu yang harus kita awasi dengan mata terbuka dan hati yang jernih. Dalam kemurahan hati dan menolong sesama, jadilah seperti sungai, mengalir tanpa henti, memberi tanpa memilih, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Dan disitulah tugas kita sebagai warga, menjaga agar nalar tetap hidup. Karena bangsa yang mati nalar, cepat atau lambat, juga akan mengalami kematian rasa malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang. Sami-sami. Ya.